Ya guys, gue mau ngelanjutin video sebelumnya nih karena durasinya terlalu panjang, jadi gue lanjutkan nih yang untuk lantai 2 dan lantai bawah. Oke, sampai kelar kita bakal bahas di sini. Siap. Jadi di lantai 2 nih, pengalaman pribadi ya, gue dulu ya. Ya, gue belum pernah ngerasa di lantai 2 sih soalnya, karena jarang banget di lantai 2 gitu kan. Jadi ya mungkin cerita sedikit gitu gimana pengalaman apa hal-hal yang mungkin ada di lantai 2 itu gimana kita boleh cerita di sini. Jadi di lantai 2 guys, pertama waktu sekitar baru berjalan 1 tahun kerja di damkar, saya tidur di lorong. Itu sebelum barak kita udah lorong, ruang staf ada lorong ke ujung, ruang staf juga di sini, ruang sekretariat. Jadi pas saya tidur di lorong itu sekitaran jam setengah 12. Yang ujungnya ke kamar mandi itu. Iya, sekarang kamar mandi. Setengah 12 malam, mau istirahat, mau tidur kan. Karena gantian, tidur deh gantian. Mau istirahat tidur, saya tidur sendiri di lorong nih. Saya tidur sendiri di lorong, ngeliat di ujung itu lampu kedip-kedip. Pikiran saya, mungkin rusak. ya gitu. konslet atau mau putus, Yeah. ya kan. Mau putus, terus saya liatin kok terang lagi, gelap klip, terang lagi. Pas terakhir ngelirik lagi, itu meledak bolamnya. Berarti bolanya pecah gitu. Pecah, cuman mikiran masih apa sih, masih positif lah, ya, masih positif. Wah, konslet nih. Konslet ya. Cuman di situ karena posisi sendiri, kayak ada rasa, wah nggak beres nih. Saya manggil lah teman, Mas, temenin saya yuk kemana, ke ujung, tadi bola pecah gitu. Pas dicek bener pecah, pecah buyar. Kok bisa ya? Ya entah, mungkin konslet gitu aja. Udah pikirin positif, cuman sambil merinding tuh, merinding. Ya udah saya tinggal, udah saya nggak berani lagi tidur situ. Saya pindah tidur situ. Terus kejadian kedua itu di barak. Jadi di ada ruangan dandru guys, ada ruangan dandru nih, kiri sama kanan. Nah ini kanan deket jendela. Saya teleponan nih sama istri saya teleponan. Keteleponan itu nyentuh jam 10:30. Udah tengah malam lah ya. Tengah malam. 10:30 kita lagi asik nelpon. Di situ ada teman saya teleponan, lagi teleponan. Ini ada yang bawa anak kecil ya gitu, kok banyak banget suara anak kecil gitu kan. Kata istri. Oh, berarti denger lewat telepon. Oke. Anak kecil nggak ada. Emang biasanya dandru sebelumnya suka bawa anaknya. Cuman kan nggak logis dong, 10:30 bawa anak. Biasanya kan maghrib dia main kesini sampai isya gitu. Saya cuma kasih tahu, nggak ada yang bawa anak kecil. Ini 3 kali loh gitu. Jadi kedengeran lewat 3 kali, telepon gitu. makanya dia negor kan. Ini 3 kali makanya aku negor gitu. Ini ada suara anak kecil mulu. Siapa sih anak kecil? Anak kecil. Bangun guys, gue bangun dong. Wah, anak kecil siapa sih gitu kan? Nggak ada. Serius itu ditelepon anak kecil. Panik tuh, merinding kan. Akhirnya keluar. Keluar yuk, ngapa? Bini gue denger suara anak kecil gitu. Waduh, nggak beres, sudah keluar. Akhirnya keluar, merinding guys tuh. Makanya dari situ ya nggak berani lah teleponan di situ lagi gitu. Nyari tempat yang enak lah buat telepon, yang banyak orang gitu. Karena itu kan ruangan kan, kita biasa teleponan karena nggak diganggu, biasanya di situ enak. Cuman pas kejadian itu nggak berani. Sama satu lagi, jam 1 di barak. Tetap masih di barak. Masih di barak. Di barak lantai 2. Jam 1 di barak. Itu sebagian teman kita di bawah, standby, biasa ngobrol ngopi, jadi aplusan tidur gitu. Jadi saya mau tidur, bagian tidur tuh kita jam 12 kita tidur sampai subuh gantian. Pas mau tidur jam 1, saya belum tidur, teman udah pada tidur semua nih. Di samping telepon itu ada tombol alarm, bel. Itu bunyi tanpa disentuh. Saya langsung ngeblank liat. Astagfirullahaladzim, siapa yang mencet? Tapi posisi di atas ada berapa orang? Posisi di atas ada 5 orang. Udah tidur semua. Saya orang ke-6. Saya deket locker tidur. Sana langsung ke telepon kan. Saya diem tuh pas kring gitu doang. Kayak bunyinya tuh kring doang. Nggak panjang, cuma kering doang. kayak
kayak Iya. dicetek gitu Itu doang. kayak disentuh doang Iya, gitu. kering. Senggol lah. Konslet nih. Hmm. Gitu kan, pikiran wah konslet. Ya, terus Di bawah teriak dong. ada Woi, gitu. ada apa? Ada 65 gitu kan. Iya. 65 kan kode kebakaran, guys. Iya. Nggak ada, Bang. Lah itu pencet. Pencet sendiri, Bang. Kayak gitu ya namanya kita kan bener ya kan, jujur. Terus Ah, serius konslet kali, Bang ya? Iya mungkin ya udah. Gitu, gue tinggal nih, gue balik lagi tidur. Mau tidur. Baru mau nutup selimut nih. Bunyi lagi. Wah, Bunyi lagi, astagfirullahaladzim. Dua Bunyi lagi. Samperin dong. Ada apaan sih gitu? Hmm. Di bawah teriak. Hmm. Gak ada, Bang, ini bunyi sendiri, naik deh ke atas. Naik ke atas Naik. dong. Ngecek, dibuka tuh saklarnya. Nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa. Itu saklar sehat-sehat aja. Kita stekin nyala, sehat-sehat. Mas dari situ, guys. Baru itu kejadian gitu. Saya ngalamin itu doang. Kalau untuk melihat sosok enggak. Alhamdulillah Jadi, jangan. kayak mereka tuh nimbulnya apa ngasih taunya tuh lewat suara gitu kan, suara-suara yang menghadirkan buat mereka tuh diakui kalau ada Iya. gitu kan. Itu di lantai 2 ya. Kita mungkin geser ke Ke lantai bawah. Atau lantai Lantai bawah yang- nih, guys. lantai bukan lantai sih, kita ke mana ya? Iya, Ya ke ruangan, ke terus ruangan. ke lapangan Iya. gitu kan. Banyak Ya sekitaran kantor lah gitu. Iya. Ada yang banyak yang Garasi-garasi belum gue mobil. ceritain gitu kan Iya. di lapangan itu. Coba cerita dong gantian. Kalau di lapangan itu apa ya? Ya itu tadi yang kita cerita anak kecil dari atas, terus ada sosok wanita dari atas itu sebenarnya mereka naik turun. Iya. Sebenarnya itu naik turun, dia kalau main kadang di bawah, kalau kadang di atas gitu kan. Nah, gitu dia naik turun. Dan itu ada jalurnya ke belakang, ke kantin, terus ada tangga yang di gudang. Oh Nah, iya. gudang Iya. yang muter Ya itu. buat ini, buat apa sih, ketoren ya? Ketoren. Iya, dia aksesnya di situ tuh. Nah, di situ Ketoren air. pada suatu ketika yang gue mungkin udah pernah cerita, yang si lettingan saya itu pulang jam 2 ngelihat ada yang duduk di mobil. Itu cewek duduk di mobil jam 2 malam. Dan teman gue ini nggak ngeh kalau itu tuh bukan orang gitu kan. Pikirnya apa sih? Tapi dipantengin terus sambil jalan. Ternyata semakin jelas kelihatan itu tuh wanita putih duduk, rambutnya panjang, Oh, ngebelakangin ya? ngebelakangin ngebelakangin. cuma rambutnya doang yang Iya, ngeliatin. iya. Habis itu temen gue baru sadar, lari kencang dia, naik ke atas bara, cerita Cuy. di bawah ada apa gitu. Akhirnya kita bawa, akhirnya nggak ada gitu, dan gitu hilang. Itu mungkin sosok wanita yang mungkin bukan penjaga sih, ya ada di situ gitu. Di lapangan kan ada pohon sukun, nah di situ tuh tempatnya mereka gitu, tempat mereka bermain. Terus gue juga ngalamin tengah malam juga, mungkin udah hampir mau 2:30-an, gue tidur di bawah, kebelet kencing. Dan kamar mandi, kalau di bawah ke kamar mandi kan harus keluar dulu nih. Iya. Keluar terus Iya. lewat Ke depan. patung, Iya, lewat patung. depan patung, ngadepnya langsung ke pagar Langsung utama. pagar utama. Pagar utama itu nggak dikunci, nggak ditutup cuma satu buat Ya, buat orang lewat lah, lewat buat orang doang. lewat, iya. Nah, ketika itu gue ngelengok ke depan ke jalan raya, posisi jalanan emang sepi, banget, udah nggak ada orang lewat sama sekali. Jalan sepi. Waktu gue nengok ke jalan, itu gerbang kok nggak ditutup, tapi kok ada orang. Ada orang Nggak enak. kayak bentangin tangan gini kan ke pagar gitu kan, Merinding, bentangin tangan ke pagar. Terus gue pantengin terus kan, gue pikir kan kesorot motor gitu kan bang, soalnya putih. Iya. Ya, gue pantengin terus, kok gerak rambutnya gitu Aduh. kan. Aduh, apa nih, Merinding coy. nggak epic banget gitu. Akhirnya gue nggak jadi kencing, gue tahan masuk ke dalam lah. Gue ngelapor sama senior, kata gue, bang di luar pagar ada ini. Senior gue nggak percaya, apaan katanya. Iya. Ya udah, gue tarik selimut lagi dong, gue tahan sampai subuh hari. Nah, itu yang mungkin masih seputar dengan sosok wanita. Dan ini yang wanita kedua ini saya sendiri yang lihat. Terus ada suatu malam juga sama kejadiannya. Kebanyakan kalau kejadian di sini tuh tengah malamnya sekitar jam 1 sampai jam Mau subuh. Iya, pokoknya sekitar jam-jam itu tuh jam rawan. Rawal aja apa sih? Jam rawan. Gua sama Windu. Gua sama Windu jam 1 malam. Laper itu, kita di pos nongkrong. Duluan gerbang yang di sini tuh masih bawahnya tuh masih kebuka tuh, nah, masih belum dilas bawahnya. Nah, itu
lewat situ lah, kita lewat situ berobos ke bawah, kita beli nasi goreng, jalan kaki ke PLN, jalan kaki gue Jauh coy. jauh, Harus itu sekilo lebih. jalan kaki gue ke PLN. Udah itu balik, kita makan di pos. Udah makan nih, udah makan jam 2 malam belum jam 2 malam. Itu tiang kan di belakang berarti ada tiang listrik. Oh iya. Punya kompleks sebelah. Iya. Dimainin teng. Serius? Serius, sampai gue cari sama hidup. Itu suara siapa yang ngenteng? Kan kalau misalkan satpam tuh jam tengah malam. Biasanya tengah malam. Enggak mungkin, soalnya Sabtu pakai motor. Iya, pakai motor, enggak mungkin banget, jalan. sepi banget itu bener-bener. Dia tuh main kayak dipukul Iya, teng. dipukul. Untuk apa ini, Du? Ya udahlah, kita cari. Kita cari aja Oh, ke iseng belakang. Enggak ada emang. Balik lagi ke pos. Kita kebalik, cewek ketawa. Langsung gue kabur. Ini gue belum cerita. Merinding cuy. Itu merinding banget. bener-bener kita langsung gak beres nih, udah naik gitu. Udah akhirnya naik kita ke atas. Dari situ udah gak mau neko-neko lagi nih, udah gak mau keluar tengah malam lagi udah gitu. Trauma. Udahlah pokoknya kita udah cukup gitu kan, soalnya jam-jam itu jam rawan. Banyak juga cerita-cerita yang mereka kayak Bang Galuh. Oh iya, dia ngelihat pocong di kali. Oh iya, di kali sampai nggak bisa jalan, bener-bener takut banget di situ kan ya, di situ. Pernah. Situ jadi banyak kejadian yang mungkin mau memperkenalkan kita dengan caranya masing-masing, ya, lewat suara, lewat mereka menampakkan sendiri gitu. Jadi mereka ya memang ada guys gitu. Mereka berdampingan sama kita. Cuman ya ibaratnya kayak ya mereka kita benar. Cuman caranya dia ini loh gue ada. Iya, cara nyampeinnya dia tuh pengen kenalan tuh, ini gue nih ada nih di sini. Ini gue ada di sini. Iya. Terus ini mungkin cerita terakhir ya, penutupan mungkin buat cerita hari ini, buat cerita kali ini, cerita horor kali ini. Sebelum kita melanjutkan ke cerita-cerita horor yang berikutnya, masih banyak banget itu. Apalagi kemarin kejadian di ambulan lah segala macam. Kita ceritain nanti. Sekarang gue mau penutupan buat cerita yang terakhir nih. Cerita gue tidur sendirian di ruangan ini. Waduh, gue tidur sendirian di ruangan ini. Kita podcast guys, ini podcastnya di kantor guys. Iya, ini di ruangan ini gue tidur sendirian karena gue dulu pindah regu di A tuh nggak ada yang berani tidur di bawah. Nah, akhirnya gue mutusin keamanan nggak masuk, gue tidur di bawah. Oke lah, nggak apa-apa lah, gue tidur di bawah sendirian. Dan itu masih komplit, ruangan ini masih ada tabung SCBA, ada BA, masih ada lemari-lemari loker-loker lain gitu kan, masih lengkap gitu kan. Nah itu waktu gue tidur ya pokoknya sekitar jam-jam 12 lewat lah, itu jam 12 lewat itu tabung BA bunyi kayak dibuka. Oh iya soalnya kan kalau tabung BA guys itu kan kalau dibuka kan kayak ngempos ya. Iya kayak mences gitu kan. Pokoknya itu bunyi satu. Yang kedua terus tabung BA kayak bunyi abis. Lah bunyi alarm dong bunyi kan abis. Nah itu gitu kan gitu kan ketuk. Astagfirullahaladzim. Apa ini gitu kan, apanya emang habis gitu kan. Gue berani kan, gue cek kan. Iya. Gak ada yang kebuka, gak ada yang ketutup, gak ada yang pembuangan gitu kan. Adalah biarin lah ya. Cuek. Tidur lagi. Ya mungkin udah 1-2 jam lah, aku udah capek banget udah. Ini tabung SCBA. Ya. Kayak kena goyangan gitu. Ting gitu. Itu di lemari dulu, di sini ada lemari kayu. Iya, lemari kayu di sini ya, emang ada lemari kayu. Di sini kan SCBA nih, lemari kayu. Buat itu, khusus tuh dia. Itu bunyi. Dan gue tanya sama dan Rumerdi itu kenapa itu? Ya, itu dulu tabung itu, peralatan selam itu pernah nyelamatin bukan nyawa sih, korban tenggelam di Setu Karet. Nah, itu. Makanya mungkin kata dan Rumerdi, kata dan saya itu dia ngikut gitu, maksudnya mereka tuh ngikut gitu kan. Jadi mungkin ya tinggal di sini gitu, ya udah ya nggak apa-apa sih, yang penting guanya nggak diganggu lebih dari itu gitu kan. Ya gitu aja mungkin cerita yang ya bisa dibilang ini baru narasumber kita berdua ya. Iya, belum yang lain karena yang lain mengalami hal-hal yang sama bisa gitu. Jadi kayak gitu guys, cerita horor di seputar itu. Ini apa sih yang kami rasakan berdua.
belum yang lain-lain. Teman-teman yang lain mungkin merasakan hal yang beda ada. Jadi seperti itu guys. Ya, Oke, apalagi ada. nah next kita bakal cerita lagi sih. Kita bakal cerita lagi. Pesan gue terakhir nih, kalian tuh kalau ngerasain hal kayak gitu ya, mungkin percaya nggak percaya ya, mereka ada gitu, mereka ada dan pengen diakuin gitu. Kayak memperkenalkan diri lewat suara, memperkenalkan diri lewat dia benar-benar nampakin diri gitu kan. Betul. Jadi gitu, mereka tuh pengen diakui kalau dia tuh ada di sekitar kita. Oke guys, mungkin itu aja podcast horor kali ini, yang mungkin kita akan bakal cerita horor banyak lagi, apa cerita-cerita apa lagi yang mungkin kalian nanti bisa request gitu kan. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen di bawah kolom komentar, komennya. Share, share pokoknya sebanyak-banyaknya buat kalian. Pokoknya nanti kita bakal cerita banyak-banyak lagi tentang cerita horor dan cerita dan lainnya gitu. Banyak guys cerita seputar pemadam itu, tentang ya banyak lah. Nanti kalian ikuti, kayak subscribe, ikutin, share. Oke, itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita next nanti ya guys. Dah.